GoFood Jaga bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman. Assalamualaikum Tribuners Medan, kembali lagi dengan saya Muli dalam acara BBM Bincang Bisnis UMKM. Seperti biasa, BBM akan mengulas kisah sukses para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. BBM kali ini adalah episode kedua dari rangkaian Bincang bersama Mitra Usaha GoFood yang diadakan tiap minggu selama bulan Desember ini. Kalau mungkin ada Tribuners yang udah nonton episode kita sebelumnya, kita ngebahas tentang bobobox.id bersama Bang Aprial. Nah, kali ini kita ada yang spesial juga nih. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini sangat sulit untuk mempertahankan usaha. Dan sudah banyak sekali UMKM yang terkendala perjuangannya karena kesulitan di masa pandemi. Selain itu, pandemi ini juga berdampak bergesernya pola belanja masyarakat, sehingga banyak bisnis, khususnya retail dan gaya hidup berdampak. Sehingga di masa pandemi ini, mitra usaha harus dapat berinovasi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, kalau di episode pertama kita mengulas tentang usaha yang dibuka di masa pandemi, kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana kiat memperkuat usaha yang berjalan selama 2-3 tahun mengatasi tantangan selama pandemi ini. Seperti tema kita kali ini, kiat memperkuat usaha di masa pandemi bersama ekosistem digital Gojek. Saat ini telah hadir bersama dengan saya pemilik dari Ayam Penyet Bangsur. Adalah Ayam Penyet Bangsur ini dari ada Kak Uti ya, istri dari Bang Aidil Subakti, dan ada Mbak Adini Putri Sitoro, satu Mbak Uti. Kebetulan sebenarnya harusnya di yang kita share kemarin kan ada kehadiran dari Abang adenya, cuman kebetulan Bang adenya lagi berhalangan karena sakit, jadi digantiin oleh istri dari Bang Ade sendiri, yaitu Kak Uti. Oke, semoga cepat sembuh ya untuk Bang Adenya. Udah mulai sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita juga kehadiran dari Bang Muhammad Iqbal Syaputra selaku Account Eksekutif Gojek Medan. Halo, apa kabar Bang? Sehat? Kak Uti juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seperti bakal asik banget nih ya kita ngobrol bareng dengan pelaku usaha langsung, dan ada dari pihak Super App Gojeknya yang memiliki banyak fitur sehingga UMKM pun dapat berkembang di ranah digital dengan manfaatkan ekosistem digitalnya. Gojek yang memiliki sekitar 20 fitur ya. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya tuh ada tuh Super App dari Gojeknya itu ada 20 fitur yang bisa membantu masyarakat untuk mempermudah kegiatannya sehari-hari. Nah, buat para Tribuners harus tonton terus acara ini kita sampai selesai ya, karena seperti biasa kita akan membagikan merchandise eksklusif dari GoFood untuk 2 pertanyaan menarik yang akan kita bacakan di akhir acara ini. Jadi stay tune terus dan ikutin episode BBM kali ini sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan di sesi pertanyaannya. Ntar nggak tahu lagi kalau pertanyaan dibacain kan. Sayang ya, ada hadir dari Gojek ya, bener ya. Oke deh. Kalau gitu aku langsung aja mulai bincang-bincang dengan Mbak Utinya nih. Mbak, aku mau nanya nih di awal ya, untuk awal mula usaha Mbak membuka ayam geprek Bangsur ini gimana Mbak ceritanya? Awal mulanya sih saya tertarik karena di bidang makanan itu pasti banyak kan orang yang cari, itu kan kebutuhan gitu kan. Benar. Nah, jadi saya tertarik gimana caranya supaya makanan saya ini diterima sama masyarakat gitu kan. Oke, Dengan kita memperkuat kualitas rasa pastinya kan, tepungnya juga kita pasti berbeda. Oh, ada yang buat beda ya. Oke. Sambal itu benar-benar sor gitu. Oh, sor ya. Jadi gitu. ada identiknya ya, ada bahasa sor. Biasa lo orang Medan ya, sor kali nih makanannya gitu ya. Jadi Mbak ini udah memulai usaha ini sudah berapa lama? Saya mulai usaha ini udah sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Tanggal 14 ini pas 3 tahun. 14 ini anniversary-nya. Apakah ada promo-promo yang mungkin bisa kita Tribuners untuk ikut ya kan, Mbak? Ditunggu aja ya. Ditunggu aja tuh Tribuners. Lumayan ya, awal-awal udah dapat bahas-bahas promo nih untuk ulang tahunnya. Mbak, jadi kan ini kan ayam geprek nih. Kenapa memilih kulinernya itu di versi ayam geprek? Sedangkan makanan kita itu banyak banget kan versinya. Tuh, kenapa Mbak? Karena saya
percaya gitu sambal yang kita buat ini akan melejit gitu loh di pasaran gitu. Percaya diri itu penting ternyata. Sambel ya. Sambal ya. Jadi apa sih yang membuat berbeda ayam geprek Bang Sur dengan yang lainnya? Karena aku tahu juga ayam geprek itu banyak banget ya versinya. Apa yang buat itu beda yang identik dengan ayam geprek Bang Sur sendiri? Itu sih tadi sambal sama tepungnya aja yang di sini beda. Oke, ternyata berarti ini aku jadi makin penasaran ya. Apalagi nih Tribuners, di depan sini tuh udah ada ayam gepreknya langsung, itu wanginya. Oh. Iya benar ya Bang? Bener. Tapi dari kamera gak kecium ya? Gak kecium ya, kasihan ya bagi Tribuners. Sering sih gini saya buat sakit hati para Tribuners ya, karena nggak bisa nyium aromanya, apalagi saya makan langsung gitu ya. Oke, kalau gitu Mbak, aku mau nanya juga nih, produk apa aja sih yang Mbak jual di ayam geprek Bang Sur? Apa cuman ayam geprek aja atau ada yang lainnya, makanan yang lainnya? Kita sih paling yang itu aja sih kayak menu utama. Fokus ke fokusnya situ ayam aja geprek ya. aja. Wow, memang fokusnya cuma di situ aja. Oke deh, aku mau nanya lagi nih. Pada saat memulai usaha, kesulitan apa nih yang Mbak rasain ketika memulai usaha untuk ayam geprek Bang Sur ini, Mbak? Kalau untuk kesulitan sih sebenarnya promosi ya. Promosi. Untungnya ada Mbak Iqbal nih dari Gojek nih yang benar-benar support kita lah gitu kan, kayak misalnya ongkos kirim diiniin gitu, promo-promo itu benar-benar Bang Iqbal utamain gitu, makanya kita tertarik gitu. Oh, jadi kesulitannya pertama untuk melakukan promo ya, supaya banyak orang tahu tentang ayam geprek Bang Sur sendiri ya. Iya. Itu gimana, selain untuk promo ikut GoFood, ada mungkin yang lain-lain yang Mbak ikutin kegiatannya atau membuat promo yang lain supaya orang lebih tahu tentang paling ayam dari geprek? teman-teman aja sih Kak, Sharing. sharing Sosial aja ya. gitu. Iya. Memang Sosial penting, media. iya benar. Zaman sekarang ya, Iya. yang jauh dari dekat kayak bener ya. Jadi kita harus sering-sering ya. Ada teman tawarin gitu. Ini Mbak buka ayam geprek Bang Sur ini sudah ada berapa cabang nih kira-kira? Kalau sekarang sih alhamdulillahnya 4. Is. Yang benar-benar kita kelola Selama 3 sendiri. tahun ya? Oke, itu selama 3 tahun dapat ada 4. Nah, itu semua dikelola sendiri, nggak Kalau franchise? yang 4 kita sendiri, tapi ada 2 lagi itu keluarga. Oh, gabung sama keluarga. Jadi totalnya ada 6. Itu ada niat buka cabang lagi nggak, Mbak? Insya Allah doain aja. Kira-kira kapan di masa pandemi kayak gini kan kita tahu ya susah banget ya untuk memulai sebuah usaha yang baru tuh. Nah, kira-kira kapan nih Mbaknya akan niat membuka? Ada nggak kapan rencananya gitu? Belum ada sih Kak, untuk dekat-dekat ini belum ada. Mungkin di tahun 2021 kali ya. Oh iya, mungkin bisa diajak saya untuk kolaborasi Mbak. Pada saat pandemi seperti ini, perubahan apa sih yang Mbak rasakan oleh Mbak untuk mempertahankan usaha, atau tantangan seperti apa yang dialami? Perubahan, kalau tantangan sih sebenarnya itu ya Kak, maksudnya masyarakat itu kan, maksudnya kan Pada takut ya. pada takut. Benar, gitu. ya. Pada apalagi ada PSBB kan kemarin, harus di rumah aja. Nah, itu gimana Mbak menanganinya? Nih dia nih. Gunanya kita. Langsung ada solusinya nih. Iya. Bakal Gimana tuh sempat ceritanya? tuh kemarin pas awal-awal PSBB ya. Itu tuh sampai ngantrinya driver di outlet tuh kewalahan gitu. Oh, ada sempat kayak gitu. Iya. Padahal itu lagi PSBB. PSBB. Jadi customer yang beli jatuhnya ke online semua. Oke. Gitu loh. Tapi memang lebih kurang 2 minggu pertama lah itu sangat luar biasa sih Lonjak penjualannya. jadinya ya. Bener. Untuk yang di online ya. Wow. Jadi untuk tantangan yang Mbak hadapi itu, Mbak bisa ngadepin sampai sekarang yang Mbak di titik ini itu aman tuh semuanya, kayak karyawan. Insya Allah aman. Aman ya, walaupun ada PSBB tadi itu ya. Karena kita juga kasih ini kan, maksudnya kayak misalnya driver kita kasih hand sanitizer gitu. Terus mereka juga cuman di luar aja, nggak masuk ke dalam gitu. Oh, dipastikan aman ya, nggak ngasal ya. Karena kan memang di masa pandemi seperti ini kita tahu sangat susah ya untuk memulai usaha, mempertahankan usaha, terus menjaga keamanan juga supaya orang semua percaya dengan kita ya. Wow. Nah, selama masa pandemi ini tentunya tidaklah mudah untuk mempertahankan usaha. Strategi apa sih yang dilakukan ayam geprek Bang Sur sendiri untuk mempertahankan usaha ini? Ini kasih tahu nggak ini ya? Kasih tahu dong, sharing dong sama Tribuners. Kalau apa ya? Kalau usaha sih paling kita ya itu sih Kak, maksudnya kita selalu kontrol ya ininya untuk karyawan agar rasa itu tetap gitu loh. Oke, Jadi walaupun saat pandemi kayak gini tetap
orang-orang ngerasa oh enak ya ternyata ayam geprek Bangsur ini gitu. Itu aja sih yang kita iniin. Nah, soal tadi mengontrol semua untuk kayak karyawan Mbak tuh, itu kan ada 4 outlet tuh. Itu gimana caranya Mbak sama suami Mbak itu bisa mengontrol itu 4-4-nya gitu? Bagi tugas. Misalnya kita datangnya pun tiba-tiba gitu kan, biar kita lihat nih. Oh, apa siapa nih yang nggak kerja di SIDA ya? Oke. Jadi 2 jam di sini, 2 jam di sini gitu. Setiap hari didatengin Iya. tapi pasti. Dikontrol terus ya. Iya. Wajib ya, jangan ya namanya manusia ya, Benar. jangan percaya sama manusia juga. Kita semua manusia gitu. Apa sih yang gue bilang? Oke, jadi kan Mbak tadi bilang untuk selama pandemi ini tantangan dihadapinya tuh solusinya tuh dari GoFood sendiri. Mbak join di GoFood nih. Mbak sudah berapa lama nih bergabung di GoFood dan manfaatnya apa aja nih yang Mbak rasakan selama join bersama GoFood? Kalau bergabung sih dari Desember ya Kak ya. 2017. Desember. Akhir. 2017 ya. 2017. Iya. Karena kebetulan saya tuh yang daftarin pas suaminya datang ke kantor. Oh, Gitu. Oke, jadi kisah awal untuk bisa gabung di GoFood ini gimana ceritanya? Ya kalau yang dari kitanya sih si abang itu kan juga kita juga baru di Medan itu di 2017. Jadi kita memang ada pembukaan di kantor kita sebelum di Perintis Kemerdekaan tuh. Benar. Nah, kebetulan Bang Sur itu salah satu merchant yang pertama lah join di kita. Oh iya, termasuk yang pertama. Karena di Medan tuh 2017 GoFood baru launching. Dan Bang Sur tuh join. Dan selama ini sih dari awal join sampai sekarang Bang Sur tuh selalu ikut kegiatan yang kita buat. Gitu. Selalu ikut ya Iya. kegiatannya ya. Dan- Itu yang aktif berarti dari suami Mbak apa Mbaknya nih? Dari suami. Kalau saya bagian kontrol karyawan aja. Kontrol karyawan sama biasanya sih Duitnya. ininya. Biasa nih perempuan ya, cuan ya. Jangan biarin laki-laki semua ya, Mbak. Perempuan wajib. Aduh. Memang perempuan gitu ya. Iya, bendahara kan soalnya. Kayak pengalaman ya. Oke, jadi keuntungan Mbak selama bergabung bersama GoFood ini apa aja nih Mbak? Ya gimana ya bilangnya Kak, lebih dikenal sih sama masyarakat-masyarakat yang misalnya rumahnya nggak dekat dari situ, tapi dia buka aplikasi, oh ini, karena banner kita kan di depan gitu kan, jadi kan bisa ketahuan. Termasuk di awal ya? Oke. Begitu buka GoFood nih, oh ini ada ayam geprek Bangsur nih, padahal dia nggak tahu kan di mana tokonya kan, gitu. Itu sih keuntungannya. Karena daripada sekarang orang lihat billboard lebih seneng lihat handphone ya gitu. Jadi orang lebih seneng. Digitalisasi memang lagi Iya. meningkat banget sih sekarang, apalagi di masa pandemi ini digital Benar. itu naik banget sih Bang untuk soal-soal digital ini. Nah keuntungannya tadi selain lebih banyak dikenal orang ada lagi nggak Mbak? Pihak GoFood selalu mengasih kami promo-promo gitu loh Kak. Oh dari pihak GoFood nih yang kasih Iya, promo, itu kasih gimana promo. ceritanya? Jadi seringnya tuh kita beri support gitu kepada merchant-merchant kita yang udah loyal. Mungkin yang dengan harga biasa kurang berminat orang untuk beli. Karena biasanya orang seneng tuh yang ada promonya. Benar, gitu. Biasa manusia kita ya support biasa. berupa minuman kah atau makanan yang digabungkan yang cocok dengan menunya si Bangsur, itu pasti selalu kita support. Oh gitu, jadi pihak GoFood pun nggak cuma mau jadi mitra kerjasama gitu aja, Benar. tapi saling ngebantu ya Iya, ternyata. bahkan kita tuh mikirin gimana supaya penjualan Bangsur tuh naik terus. Makanya Oke. saya seneng pas dengar sekarang udah 4 cabang hampir 6. Itu dari dulu tuh baru 1 cabang. Biasanya ini 4 jasa cabang hampir Iqbal. 6. Iya. Hampir 6 cabang. Udah 6 kan, dua dari keluarga Ya, tadi. 2 dari keluarga kan. Oh, Berarti udah 6 cabang. gitu. Jadi untuk persentasenya itu untuk online sama offline-nya nih Mbak, itu berapa Mbak? Persentase penjualannya nih? Kalau di online sih lebih ini ya Kak, lebih 70%-an kayak gitu lah. Kalau misalnya Lebih banyak di online ya ternyata. Kalau di offline kan paling cuma driver. yang Itu makan di gitu. masa pandemi atau memang selalu begitu? Di masa pandemi sih. Kalau misalnya sebelum pandemi itu persentasenya samakah atau Sama, 50%. Oh sama dia jatuhnya karena bisa makan di tempat ya. Benar. Tapi di masa pandemi ini udah keterbatasan kita harus jaga jarak. Benar. Terus kemarin PSBB juga parah banget nggak boleh keluar kemana-mana ya. Jadi itu ya lebih banyak di persentase di online-nya. Wow. Jadi Tribuners, kalau Tribuners mau pesan bisa langsung ya di Gojek. Kebetulan lagi ada promo nggak nih? Ada. Bulan ini Iya. di Gojek. Tunggu aja. Ditantang nih saya tunggu nih ya. Mau ulang tahun kan soalnya kan. Oh iya. Oke kalau gitu, Mbak Uti, aku mau nanya lagi nih. Kemudahan apa saja yang dirasakan dengan menggunakan aplikasi dari Gojek? Atau ada perubahan yang dirasakan semenjak menggunakan aplikasi Gojek nggak sih, Mbak?
kemudahannya gitu. Mungkin Mbak Tuti merasa kalau misalnya pakai aplikasi Gojek ini lebih mungkin dari segi yang beli, mungkin dari segi untuk yang Mbak bisa kontrol apa gitu data-datanya. Lebih ke keuangan ya kali ya. Iya, langsung masuk aja itu transfernya. Oh, enaknya itu ya. Jadi langsung Karena kita sekarang setiap transaksi langsung masuk. langsung gitu. Jadi tidak ada, itu juga menghindari kontak langsung menggunakan uang. Benar. Nah, jadi kalau sekarang yang udah jadi partnernya GoBiz, GoFood, itu tuh cukup memberikan kode OTP aja bang drivernya, otomatis pemilik usaha Itu nerima langsung bersih. otomatis langsung masuk ke rekening atau ada jangka waktu Jangka waktunya H+1 masuk ke rekening si pemilik. Karena kita kerja sama dengan bank-bank yang ada sih. Oke, Gitu. kalau misalnya nomor rekeningnya Itu yang bahaya. nggak boleh ya, Nggak kirain boleh. boleh. Nggak boleh. Belanjanya di sini masuknya ke sini. Ke sini. Gitu. Oke Mbak Uti, untuk protokol kesehatan yang Mbak lakukan di Ayam Geprek Bangsur ini apa aja sih? Karena kan kita tahu ya di masa pandemi ini banyak banget orang yang khawatir nih. Nah, protokol kesehatan seperti apa yang Mbak lakukan? Kalau untuk offline-nya, Yang offline kita benar. tutup sementara. Kita cuman mengandalkan online aja sih, Kak. Ini sekarang masih tutup. Nggak, kalau ini udah buka lagi. Oke, Paling kalau untuk driver yang seperti saya bilang tadi, hand sanitizer untuk driver gitu kan, karyawan pakai masker gitu. Dan packaging juga ya, selalu di seal kayak gini Iya. kalau untuk Bangsur. Makanya pelanggan tuh nggak takut pada saat PSBB beli Bangsur. Iya tadi saya ini ada packagingnya Iya, nih disegel, jadi Iya udah dong. pasti aman ya. Wow, jadi memang dari pihak Ayam Geprek Bangsur sendiri memang benar-benar menjaga kesehatannya ya untuk pembeli maupun untuk karyawan dan juga pihak dari Gojeknya. Pasti itu ya. Oke, next aku mau tanya ini ke Bang Iqbalnya nih, boleh ya Bang? Boleh. Tadi kan monggo. Kak Uti udah cerita nih tentang promo di GoFood-nya Benar. yang jadi salah satu strategi Ayam Geprek Bangsur untuk memperkuat usahanya. Apakah promo-promo ini bagian dari cara Gojek membantu mitranya nih Bang? Ya benar sekali sih kalau dari promo itu sendiri. Dari awal tahun juga kita udah banyak promo yang udah dijalankan. Seperti ada Lebih Happy, Harkulnas, PSBB, dan sekarang tuh yang berjalan ada food discount. Dan itu diminimati sama pelanggan. Kenapa? Karena yang biasanya harganya normal sekian tuh bisa kita bantu dari GoFood bisa di bawah itu gitu loh. Nah, jadi para customer juga pasti pada nungguin nih. Kadang-kadang kita kan ada info-info ke handphone masing-masing. Ayo tungguin promo ini bakal Iya, apa. notifikasinya Iya, masuk ya. Jadi biasa anak-anak mahasiswa yang lagi kerja tuh pada nungguin itu gitu pada saat launching. Oke, kalau gitu ada nggak cara mengikuti promo di GoFood ini, Bang? Kalau dari cara sendiri ya pasti kalau sudah menjadi partnernya GoFood, itu tuh ada di bagian promosi. Itu tuh udah langsung ada notifikasi mana yang cocok bagi si pemilik usaha tuh dia tinggal milih mau promo yang mana. Oh, bisa dipilih, Bisa sama dipilih. pemilik usaha, bukan ditentuin ya? Bukan ditentuin. Jadi kita oke. juga berbeda-beda kan kebutuhan setiap pemilik usaha. Benar. Jadi ada juga yang namanya diskon SKU coret, itu misalnya dari harga sekian jadi sekian, atau minimal diskon belanja. Jadi kalau Mbak misalnya belanja 50.000 dapat sekian gitu. Jadi itu beda-beda. Saya sering sih belanja di GoFood, memang dapat promo banyak-banyak. Iya. Dan ternyata itu nggak cuma dari pihak restonya yang kasih ke pihak Gojeknya ya, Iya. tapi Gojeknya juga yang buat Mensupport. promo-promo itu ya, Benar. mensupport ya. Wow, menarik. Nih Bang, jadi kan banyak nih mitra-mitra. Kemarin di episode sebelumnya juga udah pernah ada sih aku tanya sama Mbak Dian tentang GoFood. Nah, Ya. ini kan Mbak Abang Iqbalnya ini langsung dari GoFoodnya nih, Benar. jadi lebih detail nih. Jadi gimana sih caranya agar produk yang aku jual ini bisa terpampang di banner awal gitu, supaya banyak orang tahu. Tuh ada nggak tipsnya agar menarik ketertarikan minatnya? Kalau tipsnya yang pasti seperti saya sebutkan tadi, ada promo-promo kayak Lebih Happy, kayak sekarang food discount yang ada di istilah secara nasional. Dan itu biasanya kalau bagi merchant yang mengikuti promo tersebut, itu otomatis dia bakal live di banner-banner yang ada di depan tersebut. Gitu. Karena promo-promo itu satu Indonesia serentak ikuti promo itu. Serentak ya, bukan per daerah Bukan gitu. per daerah. Oke. Makanya pada nungguin kalau ada iklan di GoFood tuh orang ini tanggal berapa kayak gitu launching tuh gitu pada ya. ini dicoba gitu. Kalau aku sih nggak nungguin, tapi jatuhnya sering buka aplikasinya ngelihat apa sih yang ada promo gitu. Mungkin banyak sih yang terima saya kayak gitu. Iya. Lebih ke apa sih lagi pada saat kejadian kan sering tuh. Ya. Nah, ada juga kayak temanku mungkin yang buka usaha, dia gimana sih caranya supaya produk aku bisa dipampang gitu kan, banyak tuh pasti yang penasaran. Kayak Ayam Geprek Bangsur sendiri nih Benar. di Gojeknya bisa terpampang di depan tadi dibilang gitu.
Oke, di masa pandemi ini Bang, langkah apa yang dilakukan Gojek agar pelanggan dan mitra usaha sama-sama merasa aman saat memesan kuliner, Bang? Yang pasti kita menjaga kayak sistem Gojek yang tadi di iklan di awal ya, itu J3K. Kita tuh benar-benar menjaga dari segi keamanan pengemasan, kesehatannya, sama kebersihan dan keselamatannya, gitu. Jadi nggak hanya dari segi merchantnya, drivernya pun juga kita jaga untuk selalu diberi sanitizer pada saat pemberian ke customer, tidak harus bertatapan langsung, misalnya diletakkan di pagar, itu udah kita infoin kepada driver-driver kita yang ada di kota masing-masing gitu. Nah, ada nggak nih soal tentang taruh barangnya itu jangan langsung berinteraksi gitu kan? Ada nggak sih kejadian lucu atau aneh yang pernah dialami oleh pihak Gojeknya? Mungkin ada cerita ke Abang gitu tentang merasa nggak sopan gitu, cerita-cerita lucu kayak gitu, ada nggak sih Bang? Ya ada beberapa sih yang lucunya, kadang-kadang driver tuh kan mungkin hilap ya, lihat yang pagar putih Bang, padahal pagar putih semua di situ. Iya benar. Ini manusia suka banget ya. Ambigu. Tapi tetap selalu kita infokan sebelum driver tuh si pemilik si customer menerima, kan itu ada memberikan rating dan angka itu jangan kita langsung letak, kita tinggal, kita tetap menunggu sampai diambil benar sama mereka. Itu udah ada instruksi infonya. Seperti itu ya. Cuman ada sih kejadian lucu seperti itu. Cuman si customer yang nelpon aman gitu. Aman ya. Aman. Karena kalau misalnya aku pribadi sih kadang kan ngerasa kayak nggak sopan gitu sama pihak dari Gojeknya. Mungkin ketika aku kayak taruh aja di situ gitu, padahal itu memang untuk jaga kesehatan. Benar. Cuman kan ada sedikit keanehan sih yang inisiatif sih jatuhnya. Benar. Oke, Bang, ini aku mau nanya lagi nih. Kan banyak sekali nih keuntungan untuk menjadi mitra usaha dari GoFood. Bisa dijelaskan bagaimana cara bergabung menjadi mitra dari GoFood sendiri, Bang? Syarat-syaratnya. Ini pasti banyak banget sih yang pengen tahu. Yang pasti sih kalau jadi mitra GoFood, yang pertama tuh harus warga negara Indonesia. Karena harus punya KTP. Nggak bisa dong, saya Spanyol. KTP itu wajib. Terus ada buku tabungan. Kenapa saya bilang buku tabungan? Bukan berarti kita mau yang aneh-aneh dalam buku tabungan. Bukan. Itu sebagai legalitasnya. Kalau nanti keuangannya benar ditransferkan ke situ. Maka jangan kayak mbaknya yang jualan, mbak yang terima uangnya gitu. Jadi kita verifikasi di situ, dan email dan nomor handphone. Syaratnya cuma itu aja? 4 itu aja. Nah, terus untuk verifikasi kalau misalnya saya memang sudah bergabung jadi mitra dari GoFood-nya itu gimana? Kalau verifikasinya kita kan juga bisa lihat tuh ada di melajubersamagojek.com. Itu ada info detailnya. Namun kalau mau mudahnya kok cuma untuk melihat bagaimana mendaftar tuh ada di aplikasi Play Store, ada namanya aplikasi Gobis. Nah, teman-teman tuh bisa lihat semua di situ, cukup diklik aja. Nanti pilih ingin mendaftar GoFood. Nanti otomatis ada pengisian form dan permintaannya tadi KTP, buku tabungan, email, dan nomor handphone. Jadi tinggal tunggu aja. Tinggal di input, nanti tunggu diverifikasi, lebih kurang 3 hari sampai 5 hari itu sudah. Kalau nggak ada kendala tuh langsung bisa jualan di GoFood. Itu langsung kayak kita bisa login ke dalam aplikasi GoFood-nya itu untuk masukin semua yang diperlukan, menunya. Itu nggak ada dicek-cek lagi, karena gini Bang, banyak nih kejadian yang kayak misalnya ketika aku mesan yang tokonya tutup gitu. Itu gimana? Tokonya tutup. Kalau kayak gitu, karena kan kalau misalnya nggak ada verifikasi lagi kan kita keseringannya tuh nggak tahu tuh. Sebentar ya Tribuners. Sorry. Abang Iqbalnya sedikit sibuk. Oke. Gimana tadi Mbak Sari? Jadi kan untuk kadang aku pernah nih kejadian ketika aku mesan ternyata kayak tokonya tutup. Benar. Oke, besoknya aku coba lagi karena aku sebelumnya langganan tuh di situ. Besoknya aku coba lagi ternyata tutup lagi gitu. Nah, untuk verifikasi untuk hal-hal kayak gitu tuh gimana? Kalau misalnya nggak langsung dicek oleh pihak Gojeknya, orang lagi daftar nih, itu gimana Bang? Sebenarnya sih kalau buka tutup, kita juga di aplikasi yang kita berikan kepada pengusaha tuh namanya aplikasi Gobis. Mereka bisa mengendalikan, karena terkadang ada kejadian-kejadian yang menurut pemilik usaha kemalangan atau apa kan nggak mungkin dia buka jualan. Kalau dulu tuh masih di awal-awal GoFood masih susah nih, mau tutup mesti kabari ke saya dulu. Saya jadi agak lama. Kalau sekarang udah ada aplikasi Gobis, tinggal diklik dia langsung close. Gitu. Malah menginfokan bahwa si outlet ini sedang tidak berjualan.
Daripada gitu ya. kayak kita dulu datang ke sana tutup, udah jauh kan datang ke sana. Iya, benar. Sekarang cukup beli aplikasi GoFood, biasanya kalau dia tutup di situ berarti outletnya juga lagi nggak jualan. Oh, gitu. Berarti bisa ditutup oleh pihak dari Pemilik usaha. Iya. pemilik usahanya ya. Oke, selain dari untuk jadi mitra usaha dari GoFood, kan banyak nih. Apalagi di Gojek kita tahu ya, super app seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, super app. Semua ada, tempat pulsa ada, mau belanja bisa, Mau nonton bisa. mau jalan-jalan bisa, mau jalan-jalan sama pihak Gojek ya jalan-jalan Jalan itu bisa. jomblo banget tuh. Nih, selain dari aplikasi itu apa sih Bang? Ada nggak yang terbaru yang bakal dibuat oleh pihak Gojek sendiri? Kalau yang terbaru ya untuk di kita tuh kalau di GoFood itu ada namanya GoFood Pickup. GoFood Pick Up, oke. Artinya pick up berarti ambil sendiri gitu loh. Oke, itu gimana? Boleh detailnya nggak Bang? Aku Boleh. mulai bingung nih. Jadi kan kadang-kadang tuh kita misalnya dari perjalanan menuju misalnya mau ke mall gitu kan. Nah, kita mau beli sesuatu makanan tapi kita malas ngantri. Karena kan biasa kalau weekend kalau brand-brand tertentu tuh ngantri. Iya, benar. Gitu. Jadi saya misalnya dari mobil mau pesen, cukup buka aplikasi GoFood. Terus pilih mana merchant yang mau dibeli. Terus ada pilihan yang pick up. Itu tinggal dipilih pick up. Itu gitu dipesan. Pada saat nanti sampai ke lokasi, si customer-nya cukup mengambil ordernya langsung tanpa harus ngantri-ngantri karena sudah disediakan. Oh gitu. Jadi kita sampai udah dipastikan kalau itu memang udah disediakan. Sudah disediakan. Cuman praktis ya. untuk mengamankan si merchant itu kita untuk pelanggan customer-nya harus menggunakan GoPay atau pay later. Karena kan kita menghindari kecurangan, misalnya ada orang iseng order nggak jadi gitu. Cuman kan kalau udah ada GoPay-nya otomatis si pelanggan itu bener-bener mau beli. Gitu. Terus sih yang baru pick up, Mbak udah nyobain belum? Belum ada sih baru dengar malahan ini. Iya, itu harus Menarik ya. dicobain. Bener. Jadi praktis, simple, mempermudah, nggak nunggu, nggak ngantri ya. Wah. Kayaknya harus Nanti- cobain di Baxter tuh pertama. Yes. Berarti menyediain juga Iklan. ya yang pick up ya. Udah, Baxter sudah. Sudah ya. Salah satunya Oke. udah nyediain. Nah, aku jadi kepengen tahu nih promo yang lagi dijalanin sekarang ini ya, mungkin para Tribuners Medan lagi kepengen order karena apa sih selera kan Yes. ngeliatin yang di depan ini kan, aku juga karena selera. Jadi mungkin ada Tribuners yang kepengen order, mungkin kepengen tahu juga promo apa sih yang lagi dibuat oleh pihak GoFood kepada Ayam Bangsur ini. Ya, yang pertama yang nasional itu ada promo food discount. Food discount Itu sama seperti tadi lebih happy dan lain-lain. Biasa tuh promo di akhir tahun dan gitu kita memberikan info lah kepada si pemilik usaha tuh kalau kita bisa membuat menu gabungan. Kalau ada margin di situ yang cocok, bisa kita potong harganya agar orang bisa beli lebih murah dibanding beli satuan. Oke. Gitu. Nah, terus yang tadi pick up juga itu juga kita sedang jalankan Itu karena masih yang baru kan. Jadi kita lagi mensupport dari segi minuman atau makanan kita berikan ke pihak misalnya Bangsur untuk bisa berjualan dengan harga yang sama dengan menunya yang sekarang tapi dibantu dengan minuman atau makanan yang kita support. Oh, ditambah Gitu. ada gratisannya Ada gitu. gratisannya. Jadi harganya tetap tapi tambahannya banyak. Tambah banyak. Tuh Tribuners yang mau order bisa langsung buka Bener. aplikasi Gojeknya, buka GoFood, terus kok aku yang menambah kali ya mau pesen sekarang nih kayaknya. Padahal di depan udah ada. Oke Kak, tadi kan outletnya udah ada berapa cabang nih. Aku jadi kepengen tahu nih untuk outletnya ada di mana aja alamatnya. Mungkin Tribuners mau datang langsung juga mau makan di situ. Boleh? Kalau untuk pusatnya kita adanya di Jalan Iskandar Muda. Jalan Iskandar Muda, oke. Heeh. Terus cabangnya kita ada di Setiabudi, ada di Krakatau, Pasar 3, sama di Simpang Limun. Simpang Limun. Tuh, ada di Jalan Iskandar Muda, di Krakatau, di Setiabudi, satu lagi di Simpang Limun. Simpang Limun. Seluruh Tuh, kota Medan ya. titik yang paling banyak orang untuk konsumsi di daerah-daerah perumahan. Bener, Pintar ya bener, titiknya bener. ya. Marketingnya pintar nih mbaknya. Oke deh kalau gitu Tribuners, kita bakal masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih. Itu kita tadi udah ngobrol seru dengan Mbak Putri dan juga Bang Iqbalnya. Seru banget obrolan kita sore ini. Ternyata untuk mempertahankan usaha di masa pandemi tidak mudah loh Tribuners. Banyak banget tantangan yang bakal dihadapi dari pihak Mbak Utinya. Terus dari Gojeknya pasti ada tantangan yang dihadapi juga. Jadi untuk para pelaku UMKM harus beradaptasi juga dengan kondisi pandemi ini agar bisa terus melaju bersama Gojek ya.
Oke, kalau gitu aku juga mau nyampein kabar duka. Kami dari Tribun Medan turut prihatin atas bencana banjir bandang yang menimpa Medan pada Jumat lalu. Dan semoga korban yang terkena dampak diberikan ketabahan dan tetap semangat menghadapinya. Karena ya kita tahu sendiri ya, di Medan kemarin ada Jumat, ada banjir bandang, yang ada korban juga ya. Dan aku ada info nih dari pihak Gojek dan Ayam Geprek Bangsur juga ikut membantu untuk bencana banjir bandang ini loh, Tribuners. Aku tapi mau nanya-nanya juga nih. Jadi penasaran. Kok tahu ya? Informan kita banyak, deh, Bang. Itu gimana tuh bantuan seperti apa yang diberikan dan gimana tuh detailnya? Ya awalnya sih dari kita kan juga mau mencari nih mana nih merchant-merchant yang mau membantu kita inisiatif tersebut. Oh, dari pihak Gojek cari merchant-merchant yang mau juga membantu. Cuman kan kita maunya supaya jumlahnya banyak, pasti harganya yang murah. Benar. Tapi juga bukan murahan. Kita juga searching keluar Ayam Geprek Bangsur dengan packaging seperti ini, dan dari Bangsur juga mau support kita dengan harga yang sangat murah untuk dibantu ke korban banjir. Dan kemarin tuh sempat sampai 1.000 paket didistribusikan kepada korban. Semoga berguna sih bagi para korban. Bermanfaat ya bagi para korban semua ya. Karena parah banget sih banjirnya yang kemarin, banjir bandang yang terjadi. Jadi udah ada 1.000 kotak makanan yang dibagikan kepada pihak bencana banjir ya. Iya, benar. Wow. Oke deh, kalau gitu kita akan masuk ke segmen untuk membacakan 2 pertanyaan dari Tribuners. Tapi sebelum itu kita akan nonton video berikut ini. Pemirsa yang di atas dan di bawah rata-rata, rata-rata bukan rata. Selamat datang di Gojek J3K untuk cara aman, hidup nyaman. Gojek. Ada yang harus ditelan tapi bukan pahitnya kehidupan. Ada yang bisa dititipin tapi bukan absensi. Gojek. Ada yang bisa digantungkan tapi bukan status hubungan. Ada yang tertutup rapat tapi bukan pintu hatimu. Ada yang harus dibatasi tapi bukan porsi makan pas kondangan. Ada yang harus terbayarkan. Jo, ada yang terbayarkan tapi bukan rasa rindu. Terakhir, ada yang perlu dijaga tapi bukan perasaan. Dengan Gojek J3K di setiap layanan, hadapi masa perubahan dengan aman dan menyenangkan. Pemirsa yang wajahnya di atas dan di bawah rata-rata, rata-rata bukan rata. Selamat datang di Gojek J3K untuk cara aman, hidup nyaman. Gojek. Ada yang harus ditelan tapi bukan pahitnya kehidupan. Ada yang bisa dititipin tapi bukan absensi. Gojek. Ada yang bisa digantungkan tapi bukan status hubungan. Ada yang tertutup rapat tapi bukan pintu hatimu. Ada yang harus dibatasi tapi bukan porsi makan pas kondangan. Ada yang harus terbayarkan. Jo, ada yang terbayarkan tapi bukan rasa rindu. Terakhir, ada yang perlu dijaga tapi bukan perasaan. Dengan Gojek J3K di setiap layanan, hadapi masa perubahan dengan aman dan menyenangkan. Pemirsa yang wajahnya di atas dan di bawah rata-rata, rata-rata bukan rata. Selamat datang di Gojek J3K untuk cara aman, hidup nyaman. Gojek. Ada yang harus ditelan tapi bukan pahitnya kehidupan. Ada yang bisa dititipin tapi bukan absensi. Gojek. Ada yang bisa digantungkan tapi bukan status hubungan. Ada yang tertutup rapat tapi bukan pintu hatimu. Ada yang harus dibatasi tapi bukan porsi makan pas kondangan. Ada yang harus terbayarkan. Jo, ada yang terbayarkan tapi bukan rasa rindu. Terakhir, ada yang perlu dijaga tapi bukan perasaan. Dengan Gojek J3K di setiap layanan, hadapi masa perubahan dengan aman dan menyenangkan. Pemirsa yang wajahnya di atas dan di bawah rata-rata, rata-rata bukan rata. Selamat datang di Gojek J3K untuk cara aman, hidup nyaman. Gojek. Ada yang harus ditelan tapi bukan pahitnya kehidupan.
Ada yang bisa dititipin, tapi bukan Gojek. absensi. Gojek, Ada yang bisa digantungkan, tapi bukan status hubungan. Ada yang tertutup rapat, tapi bukan pintu hatimu. Ada yang harus dibatasi, tapi bukan porsi makan pas kondangan. Ada yang harus terbayarkan. Jo, ada yang terbayarkan, tapi bukan rasa rindu. Terakhir, ada yang perlu dijaga, tapi bukan perasaan. Dengan Gojek J3K di setiap layanan, hadapi masa perubahan dengan aman dan menyenangkan. Nah, Tribuners Medan, itu dia tadi video menarik yang ditampilkan oleh pihak Gojek. Di video tersebut benar-benar penerapan protokol kesehatannya itu dijaga banget ya, disegel, yang tadi cara ngasihnya juga nggak langsung interaksi Tadi pagar ya. Nah, tadi yang di pagar tuh, terus cara nyegel makanannya itu menarik banget ya, videonya juga menarik nih, mengedukasinya. Bener. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu Tribuners, karena seperti biasa Bang, Ya. Tribuners ini sangat menyukai giveaway. Kalau ada giveaway, semua Tribuners akan stay. Standby menunggu ya. Menunggu setia. Siap. Jadi ini jantungan nih para Tribuners nungguin pertanyaan aku nggak ya gitu. Oke, selama sesi break tadi aku udah bersama tim dari Gojek juga sudah menerima 2 pertanyaan yang akan kita bacakan sekarang, yang berhak mendapatkan 2 merchandise langsung dari pihak Gojeknya. Oke, pertanyaan pertama dari Abang Abang Anugerah RM Sitorus. Pertanyaannya, bagaimana teknik untuk melakukan manajemen keuangan yang baik di masa pandemi ini agar kegiatan usaha kita dapat berlangsung? Apakah kakak juga menyiapkan dana darurat bisnis untuk berjaga-jaga? Ini bertanya-tanya tentang keuangan orang ini ya, ngomong-ngomong ya. Kepo ya. Bukan kakak aja. Ternyata ya semua orang suka uang sih Kak. Iya Ya, sih. tanda petik ya. Oke, mungkin bisa dijelasin Mbak Uti. Karena kita udah gabung dari Gojek kan, ada yang GoPay itu, jadi dia lebih memudahkan kita sih Kak. Memudahkannya itu dari segi gimana tuh Kak? Karena transferan uang yang orang lain beli itu langsung masuk H+1. Duitnya langsung masuk ya. Iya. Untuk data-data dari apa sih Laporan rekapan keuangannya. keuangannya mungkin berapa yang beli ini ada juga itu enggak? Kalau gitu sih enggak sih, dia langsung ke pencairannya aja gitu, langsung totalnya aja berapa. Oke, tuh. Jadi kalau ada pertanyaan kedua juga tentang dana darurat untuk jaga-jaga ada nggak? Mungkin ya istilahnya bisa dibilang tabungan Benar. sih singkatnya. Ada sih, kalau Ada itu ya. pasti Jadi ada. beda ya pasti ya untuk dana untuk usaha sama dana Darurat. untuk pribadi sendiri itu beda. Jadi dari pihak Mbak Uti sendiri, dari Ayam Geprek Bang Sur sendiri ternyata mempunyai tabungan yang berbeda juga. Itu mungkin Tribuners keponya itu kepengen tahu sih gimana sih Ayam Geprek ini bisa 4 outlet, cara mengelola dananya itu gimana, mungkin gitu sih. Tapi keponya tentang uang ya, udah lah nggak apa-apa itu. Oke, next aku masuk ke pertanyaan kedua dari Rod RGN, namanya disingkat banget nih. Bagaimana caranya mempertahankan usaha di tengah pandemi, serta bagaimana penerapan protokol kesehatan yang efektif dalam adaptasi kebiasaan baru? Oke, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Bang Iqbal nih. Iya. Yang pertama pasti dari video yang tadi barusan di iklan tuh sudah menggambarkan ya. Jadi nggak sekedar seperti yang saya bilang tadi, nggak sekedar dari merchant-nya, dari drivernya juga sudah kita lakukan standar kebersihan selama corona ini. Baik dari motornya tuh sampai disemprotin disinfektan, Mbak, gitu loh. Itu jangka waktu untuk disemprot gitu? Jadi berapa? kita ada poskonya gitu. Jadi kalau menurut drivernya dia mau sekali gitu antar juga mau disemprot lagi juga boleh. Nggak apa-apa ya. nggak Selama masalah. dia driver Gojek. Iya, Itu tuh jangan terlalu. Jadi dari segi drivernya, dari motornya sampai jaket dan saat dia mengantar tangannya itu harus steril. Bersih, steril, oke. Gitu. Dan packaging juga biasa kita sarankan kepada pemilik usaha nggak sekedar di seal, bahkan di plastiknya itu ditutup lagi pakai segel lagi biar di jalan tidak ditakutkan kan ada virus lah atau gimana ya. gitu. Oke, Jadi itu benar-benar standarnya sudah kita infokan kepada partner-partner GoFood kita, karena di situ kita ada aplikasi khusus apabila ada info baru tuh bakal masuk notifikasi ke mereka. Makanya kita minta daftar itu ada emailnya. Jadi updatean apapun yang terjadi itu bakal kita kasih tahu ke partner usaha kita
GoFood. Oh, pasti kasih tahu ya. Iya, benar. Oke deh, kalau gitu aku masih mau tanya-tanya nih, Boleh, Bang. Boleh ya? boleh. Oke, tapi sebelumnya selamat kepada 2 pemenang Wis. pertanyaan tadi yang berhak mendapatkan merchandise dari Gojek. Dari Selamat. pihak kita nanti akan men-DM para pemenang tadi untuk menanyakan detail dari data dirinya untuk bisa diserahkan ya. Asik. Untuk episode sebelumnya tadi datang semangat banget loh Bang ambil hadiahnya. Iya. Ini tadi bukan sama saya juga soalnya. Abang kalau nggak salah saya namanya Hans Lim. Wis. Masih ingat nih. Langsung ambil ya. Iya langsung ambil deh, semangat banget. Oke Bang, aku mau nanya tentang GoFood-nya tadi nih. Gimana sih konsistensi dari pihak GoFood untuk memberikan promo-promo kepada merchant-merchant mitra-mitra dari GoFood sendiri? Kalau dari kita sih harapannya setiap saat tuh ada promo yang harus ditawarkan kepada si pemilik usaha. Setiap hari? Setiap hari. Kenapa? Tapi kita ada periodenya, maksudnya jangan sampai membuat customer tuh bosan. Oke. Gitu. Kita pasti bakal mengolah, jadi menginfokan bagaimana kalau promo misalnya ada menu baru atau menu yang sudah existing yang sudah sering orang beli, itu jadi orang pengen lebih beli lagi. Oke, Gitu. Makanya ada pilihan-pilihan promo yang ada di aplikasi GoBiz-nya para mitra. Gitu. Tapi tidak semuanya cocok apabila segmennya kan beda-beda nih Mbak. Ada yang jual makanan, ada yang jual minuman gitu. Jadi tergantung, ada mungkin dari minuman lebih cocok buy one get one atau ada yang lebih promo ongkir tadi gitu loh. Itu ada gitu. Banyak banget ya ternyata promo-promonya itu dan tidak ada syarat dan ketentuan Tidak yang ada terlalu ribet pemberatan. ya. Benar. Pemberatan Jadi cukup ya. klik. Itu makanya saya sering pesen makan dari GoFood sih. Banyak banget promonya. Ini juga nih aku juga lagi buka ya. Oke, Yang di kebetulan Bang Sur nih. Oh ya. Ini 2 ayam geprek aja tuh 24.500. Coba bayangin. Ini satuannya memang berapa, Mbak? Kalau normalnya tuh pasti nggak dapat segitu, pasti 20 ribuan. 20 ribuan. Bisa jadi 24.500 kalau dia ikut promo. Itu udah gitu sama loh. ongkir belum? Belum sama ongkir. Tapi udah hemat banget tuh sih. Biasanya harusnya kan 40 ribu. Ini Bener. cuma 24 ribu dapat 2 Tadi ayam. kata Mbak kan ongkir tuh. Misalnya Mbak nggak mau ongkir, saya deket kok dari Bang Sur, di-add aja. Cukup ada pilihan, setelah di-oke-kan itu ada pilihan pick up yang tadi saya bilang. Oh yang baru tadi ya? Di sebelahnya ada pick up. Tapi kalau delivery itu ada delivery, berarti driver yang mengantar. Oh, jadi kalau pick up nggak pakai ongkir? Nggak pakai ongkir. Pakai bensin. Tapi langsung ngambil, nggak pakai Langsung ngantri? ambil, nggak pakai ngantri. Wow. Jadi gitu, dia order pick up, langsung masuk ke handphonenya si pemilik usaha. Langsung disediain. Langsung sama pemilik disediain. usaha. Jadi tanpa harus kita belum sampai pun udah. Jadi kalau misalnya kejadian nih ada yang iseng udah pesen tapi dia nggak ngambil. Nah, itu makanya saya bilang kalau ada pick up selalu ready GoPay, atau misalnya nggak ada GoPay kita ada pilihan pay later. Pay later tuh artinya ngutang dulu Oh, ternyata deh. pick up itu cuma bisa pakai GoPay ataupun dari pay Pay letternya later. itu. Jadi untuk si mitra usaha tuh aman, nggak usah takut. Karena juga untuk mitra-mitra yang baru mungkin join di pick up, mungkin hal yang baru, jadi nggak usah takut apabila ada orderan pick up. Karena sebenarnya itu sudah sangat aman bagi pemilik usaha, karena tidak mungkin ada customer yang tiba-tiba batalin, itu nggak mungkin bisa. Karena harus ada GoPay atau menggunakan Iya pay later. benar, kekhawatiran yang Benar. itu ya dari pemilik usaha tadi ya, takutnya nanti dia udah pesen, Iya. udah siapin, Siapin, pokoknya nggak nggak datang. diambil. Kok tadi udah dibayar nggak apa-apa ya kan, Benar. makanan bisa gua bagikan ke orang lain. Benar. Kok batak kali awak ini? Tapi- Kok udah pakai Biasanya sih kita kasih jangka waktu 1 jam pengambilan, Oke. karena apabila di atas 1 jam yang ngambil juga nggak ada ngambil, dan misalnya rasanya jadi berubah, misalnya kayak dia beli es krim udah Iya, cair, benar. itu udah tanggung jawab si yang customernya, karena di situ ada ada informasi notifikasi kasih bahwa 1 jam lagi gitu. Oke, ternyata benar-benar banyak manfaat banget ya dari aplikasi Gojek ini. Selain banyak banget fitur dari super app-nya tadi itu, ada lagi yang baru pick lagi. up yang awak ini bisa ngambil diskon terus nggak kena ongkir. Benar, makanya orang ngejar diskon sekarang dari aplikasi GoFood. Jadi nggak malu kan nanya ke orang, jadi cuma oh ini ada, udah tahu sendiri tinggal ngasih aja. Oh iya. Gitu. Di Tribuners kalau mau pesan, kebetulan ayam geprek Bang Sur tadi dari bocorin beli 2 cuma 24.000, benar ya? Benar. Yang pick up aja langsung diambil banyak kok tadi titiknya, itu di semua titik berarti ya? Benar, Semua titik. Dan Tuh. juga ada info sih dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Apa tuh Bang? Itu mengatakan bahwa 51% dari mitra UMKM kuliner menganggap periode promosi GoFood merupakan salah
salah satu dukungan non teknologi dari Gojek yang turut membantu UMKM bertahan di tengah pandemi. Wow. Dari UI langsung. Ternyata udah ada yang menyatakan bahwa Gojek ini benar-benar membantu UMKM yang ada di seluruh di Indonesia, kan, Bang? Indonesia. Bukan cuma di Kota Medan. Bukan kan? cuma di Kota Medan. Jadi memang membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, apalagi di masa pandemi ini. Kita tahu sulit banget ya, tapi malah pihak Gojek tuh ngerangkul semuanya Tribuners. Jadi mungkin para Tribuners yang ingin ada produk usahanya bisa bergabung. Cukup bisa hubungin Abang gitu. Bisa atau cukup buka Play Store, klik Gobis, sudah bisa buat outlet sendiri. Tuh dibuka, di-download aplikasinya namanya Gobis untuk mendaftar ya. Bener. Bisa langsung ya. Tuh oke deh kalau gitu. Aku penasaran sih dengan rasa dari ayam geprek Bang Sur ini. Boleh lah ya, Sur kita ya, Sur Medan Sur. Boleh lah ya kita coba untuk sambelnya aja mungkin. Kalau saya makan sama nasi-nasinya tadi kira rakus sama Tribuners. Sambelnya aja mungkin ya sama kriuk-kriuknya ini. Tadi kan terbaik ya. Nah, terbaik di tepungnya yang beda dan sambelnya ini ya. Aku kasih rating. Abang mungkin mau coba juga boleh. Udah Mbak tadi. Udah belakang layar ya. Kak, ini butuh minum kayaknya. Saya bikin sor soalnya. Oh gitu. Ini kan udah ada di sini nih. Pedesnya bikin sor. Iya sih pedes banget. Sor banget ya. Tapi pedesnya enak loh. Pengen lagi kan? Peres nih. Maksudnya enggak sih, serius Mbak. Ini maksudnya kan biasanya kan pedesnya itu kebanyakan kayak dari penyedap. Penyedap. Enggak enak kan? Ini pedesnya seger. Bener. Ini bener-bener murni cabai sama bawang, udah gitu aja. Enak. Wah, saya dibagiin tisu nih Tribuners. Baik banget nih. Oke nih enak Tribuners, kalau saya kasih rating seperti biasanya saya kan suka kasih nilai untuk makanan yang saya coba. Berapa Mbak? Penasaran saya nih. Ini enak, ini 9,5. Nggak peres dari 10. Enggak. Apa banget berarti? 9,5 loh. Ada di sini saya. Oh iya, boleh minum dulu ya. Wah, ini tapi pedasnya enak sih, nggak nyakitin, nggak dari penyedap, enak. Oke, sip, mantap. Nanti saya setelah ini palingan juga bakal ngabisin ini semua. Nasi-nasinya ya? Iya, nasi-nasinya yang di belakang layar ya. Oke, aku balik lagi nih ke Kak Uti ya. Kak Uti, ada saran atau masukan Kak untuk Tribuners khususnya yang ingin tetap usahanya terus maju di masa pandemi ini, Kak? Sarannya sih tetap fokus aja sama usahanya gitu kan Kak. Terus sabar gitu kan. Pasti pandemi ini bakal berlalu gitu. Pasti berlalu ya. Oke, semoga amin segera berlalu. Semua orang juga pasti kepengennya berlalu ya, segera normal lagi ya. Oke, ada lagi tips dan sarannya mungkin? Fokus aja pokoknya Kak. Fokus gitu aja. Itu penting banget berarti. Itu tips dari Kak Uti yang sudah berhasil buka ayam geprek Bang Sur 4 outletnya. Selama 3 tahun. Itu tipsnya berarti harus tetap fokus. Oke, kalau gitu itu dari Kak Uti ya. Nah, kalau dari Bang Iqbal sendiri ada saran untuk para Tribuners agar bisa terus maju dalam kondisi pandemi ini, Bang? Iya, kalau dari saya sih nggak usah takut di era digital, mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, mau umurnya masih muda atau udah tua, nggak usah takut. Seluruhnya tuh udah ada di aplikasi Gojek. Bapak Ibu mau jualan itu bisa tinggal daftar seperti saya bilang tadi. Setuju. Jadi selama kita ada niat, semuanya jalannya sudah ada. Karena seperti film kita, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Gitu. Menarik banget ya bahasanya, pasti ada jalan. Jangan takut ya walaupun pandemi seperti ini ya, karena aplikasi dari super app tadi. Bener, nggak usah ada toko besar-besar, ada di aplikasi GoFood, ada aja yang beli. Gitu. Pasti ada aja yang beli. Yang penting ikutin semua promo yang dilakukan oleh pihak Gojek. Benar, itu paling penting. Oke deh, itu dia tadi aku udah ngulik-ngulik bersama dengan Mbak Utinya tentang usahanya, bagaimana cara Mbak Utinya bisa melalui semua rintangan yang di masa pandemi seperti ini. Terus kita juga udah bincang-bincang sama Abang Iqbalnya. Ya, thank you juga dia udah diundang. Kita udah nanyain kemarin kan tentang global dari Gojeknya, ini lebih detail tentang GoFood-nya. Karena ini Bang Iqbal sendiri langsung nge-handle tentang GoFood-nya ya, benar ya. Oke deh, itu dia Tribuners BBM kita episode kali ini. Selama bulan Desember ini, setiap minggu kita akan berjumpa dengan berbagai narasumber
mitra usaha Gojek dari UMKM kuliner yang akan berbagi pengalamannya yang menarik dalam bergerak maju selama masa pandemi bersama Super App Gojek tadi. Jangan lupa untuk terus saksikan program BBM bersama Gojek selanjutnya hari Selasa, dicatat hari Selasa 15 Desember 2020 mendatang dengan narasumber kita dari Mie Ayam Haji Mahmud. Oke ya, terima kasih Bang Iqbal, Mbak Uti udah mau datang ke sini, udah mau ngobrol-ngobrol dengan kita, udah mau sharing dengan Tribuners Medan. Bagi Tribuners Medan, jangan sampai kelewatan untuk episode kita selanjutnya. Saya Molly pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah. GoFood Jaga bersama Master Safe. 1. Cek suhu. 2. Cuci tangan. Tangannya aja. 3. Gunakan segel pengaman. Dan kirim tanpa kontak fisik. Kami pastikan mitra lakukan J3K. Cara aman bisa makan dengan nyaman.